Kamu bersyukur, kamu nggak kekurangan, kamu bisa makan, kamu bisa sekolah, kamu bisa semuanya, kamu terpenuhi semuanya. Ya sudah, bersyukur sampai orang tuamu. Anak itu adalah beban di otakku sampai sekarang. Banyak orang yang nggak seberuntung kita. Ya. Jadi nggak ada cara lain kalau tidak bersyukur dalam hidup ini. Kapan iki mari? Nanti Suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya diowe. Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu pilih kita. bersama saya Firsa Balasa. Dan saya Bian Briliante. Kita kembali lagi di hari Jumat teman-teman. Ya, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat, Jumat berkah. Jumat berkah. Kalau di Nasrani Jumat Agung ya? Ya, kalau pasca. Oh, kalau Paskah Jumat Agung. Ya, enggak terus-terusan setiap Jumat itu Jumat Agung. Ya, nggak Kenapa capek ini? dong kalian beribadah. Iya, seminggu sekali aja sih. Iya, iya. Itu pun Enggak dua. dong, Jumat Agung enggak kan? Setahun sekali dong. Iya, Waduh, Jumat Agung. Lebih parah ini. Terima kasih Lebih sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh Ultras Buntu dimanapun Ya. berada. Terima kasih buat Mus Coffee dan juga Mux Kreatif. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan podcast Exit. Kirim-kirim DM pertanyaan. Terus Kita masuk di top 100 lagi loh. ranking berapa kita, Pak? Sekarang kita berada di bentar di atas 5, di bawah 50 apa ya? Coba kita cek. Maaf ya. 70 kayaknya. Maaf. Hah? Kok 70? Enggak 70, Bro. Bentar, Pak. Bentar ya. Kelihatan nggak profesional banget anjing. Karena improv. 61 se-Indonesia. Se-Indonesia. Top episode kita yang terbaru di hari Senin kemarin itu 21 Oke, tepuk se-Indonesia. tangan teman-teman luar Cox. biasa. Yuk. Cox nggak se-Indonesia loh. Podcast Jawa. Akhirnya hari ini kita berhasil mendatangkan adik dari Eca. Adiknya Eca. Eca siapa? Eca Sukamti apa? Eca yang di Tokpot yang sama Jegel sama Surya yang dimain Hakim sendiri. Eca Oh, Pascal. itu Eca. Eca siapa? Eca Pascal. Eca Pascal apa Emang itu? iya? Gak tahu yang anak Malang. Iya. Mana sih coba? Masa sih? Iya, Eca Pascal. Bener. Nama ini loh. Oh iya Iya. itu yang kamu maksud. Oh iya benar. Oke. Ini adiknya nih. Kenapa kok kamu sebut sebagai adiknya? Mirip. Mirip. Emang tua siapa kamu nggak tahu, Cok? Mirip, karakteristiknya mirip ya. Karakteristiknya mirip Oke. gitu. Dengan siapa hari ini? Dengan Leoni. Leoni, Leoni. boleh agak deketan Leoni. Iya. Mic-nya bukan nama saya. Takutnya makin geser sini, makin hilang suaranya. Tak bahaya. Leoni siapa namanya? Leoni Adelina. Leoni Adelina. Leoni Adelina. Mm-mm. Nama-nama ini ya, nama-nama saudara-saudara kita Chinese ya. Iya. Depan Inggris, belakang Jawa. Lo belakangnya paling belakang apa? Leoni Enggak Adelina. ada, aja. cuman 2 doang. Leoni Adelina. Bro, Adelina itu Jawa, Bro. Adeline. Enggak, Ya. enggak terlalu Jawa sih. Ada Adel. biasanya apa terus misalnya nih Angela Tanu Sudibyo gitu. Ya. Ini masih one of a kind Adeline ini. Adelin, Bro. Ini cuman masalah Adel doang nih kita Yaudah, debat yaudah. sebelum Oke. Kita kan biasa manggil perempuan Adel itu kan ada Ya, kan, temenmu ada. SD gitu. Boleh. Ngalah aja sama mayoritas kita. Ada ya. Anjing. Hari ini kita kedatangan seorang perempuan. Asli mana sih kamu? Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Anak berapa bersaudara kamu? Saya 3. Kamu anak ke? Pertama. Oh, anak pertama. Oh, bahunya kuat tuh biasanya ya. Kenapa kok memikul soalnya? Iya, soalnya memikul gitu kan. Harus menjadi contoh bagi adik-adik. Wah, bagus. Betul. Emang dituntut gitu sama orang tuamu? Iya, Enggak, kan? kamu tumbuh di lingkungan yang seperti itu enggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, Anak pertama biasa aja. enggak terlalu dituntut sama orang tuamu harus jadi contoh ya. Terus kemudian Enggak tinggal bareng, coy. Oh. Oh. Kok sudah main course gini gitu? Salah, mancingnya salah kita. Gimana nih kalau udah kayak gini nih? Main course ini baru appetizer loh. Ayo. Harusnya. Ya, di mana orang tuamu? Orang tua saya di mana ya? Loh. Tuh, mamaku di US. Oh. Yes. TKI. Enggak, citizen. Citizen, bro. Oh, citizen. Udah tinggal di sana. Mm-mm. Oh, papa? Papaku ada di sini. Di Surabaya.
Tapi nggak udah nggak tinggal bareng dari kecil. Oh. Gitu. Setelah melahirkan 3 anak tadi langsung ke US. Oh enggak, ceritanya lebih lucu lagi. Tuh gimana itu? Boleh dong. Kayak gini Boleh dong, lucu-lucu boleh nih. dong, dibagi nih. Boleh. Jadi Boleh diceritain tapi ya nggak apa-apa. nggak apa-apa, Oh, nggak apa iya. banget. Kalau papa nggak apa-apa. Nggak mama gimana? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bangsat. Aku memastikan dari dua orang tuanya nggak tersinggung. Nggak mama, nggak. Nggak mama juga Nggak ya. mama, Oke. nggak mama. Lucu nih anak nih. Coba. Terus Kak, gimana tolong, Kak, ayo, Kak. ceritanya Kak? Panas cuy. Panas cuy. Tiupin dong. Atau kita mau bikin tren itu yang air dipencet gitu. Boleh. Apa itu biar dingin. Biar Tren, Kenapa aku ya enggak tahu, Cuk? tren Instagram Yang gitu pacaran kan. itu kan? Iya, Anjing. pacaran. Dibolongin Dibolong-bolongin semua. kecil-kecil. Dibolongin, Di terus bawah lampu ntar disemprot, diputer. dipencet bareng Jadi kayak dia ada ini efek lah serung gitu. Jomblo nggak usah lah, cuma. Oh, kamu jomblo. Jomblo lah. Tolol. Tak pikir sama-sama ngikutin tren maksudnya. Aku kemarin bikin itu sama istriku, tren gitu dipencet. Tapi Lupa nggak ketutup. Tumpah basah berdua. Kenapa kalau mau punchline mesti gini sih? Biar dapat atensi. Mau punchline mesti gini kenapa? Biar dapat atensi. Takutnya dilewatkan. Lanjut Lili, kasihan mau cerita nih. Iya, ayo Lele. Gimana, Le? Terus. ceritanya itu Pak habis melahirkan 3. oh enggak, jadi gini. Jadi aku lahir Papa tahun 98. Aku kan lahir 97 nih. Oke. Tua ya. Terus Enggak juga. enggak. Terus habis itu tahun 98 papaku ke US duluan. Habis itu Kenapa ketawa bangsat? Bukan lari. Enggak, itu enggak maksudku gini kan papanya dulu yang ke US. Maaf ya Lili, bukan berarti ini cuman bertanya. Papa yang ke US dulu. Yo. Terus sekarang mama yang ke US, papa ke sini. Kayak emang keretanya tempur deh itu. Lewat. kan di tengahnya belum ada ceritanya. Oh iya, maaf. Ya apa sih? Iya, Sorry. maaf. Gak bahaya tang. Bahaya. Papa ke US, Terus kamu habis lahir. itu ya 7 bulan I ditinggal. Jadi terus aku sama mamaku sampai aku umur 3 tahun. Oke. 3 tahun mamaku nyusul papa saya. Ke US. Yo. Kamu di sini sama Ma. Yo, sama keluarganya, mamaku sama keluarga papaku juga gitu. Terus habis itu ya udah. Adekku dibikin di sana. Oh, adik di sana semua berarti sekarang. Made in USA. Yang kandung, yang sama bapaknya 1. Gitu. Jadi kan 3 kan aku tadi. Kok yang kandung ya? Ya Nggak kan, gimana? ya kan cerai, Bro. Nikah lagi sendiri-sendiri. Oh. Kamu tahu cerita itu dari usia berapa, Lele? Umur berapa ya? Aku dikasih tahu tuh mungkin SMP kayaknya. Cuman aku kayak punya firasat mereka cerai itu kayak umur kelas 6. Oh, firasat gimana? Enggak tahu kayak tiba-tiba itu kayak lagi di rumahnya saudaraku, di rumahnya makku bilang, "Ini mama mbak papa cerai enggak sih?" Kayak gituin. Tiba-tiba aja kamu ngomong gitu. Iya. Terus? Tiba-tiba ternyata memang benar ya. Itu waktu itu sih mereka udah mulai ribut-ribut. Loh, kamu setelah papa dan mama di US, kamu tinggal di sini sama siapa? Sama keluarganya mamaku, terus sama keluarganya papaku. Kamu taunya mereka ribut dari mana? Enggak, mas bukan ribut. Ya itu kan cerita setelahnya. Oke. Siapa yang merawat kamu? Lebih spesifik deh, keluarganya mama atau papa apa? Waktu kecil itu adiknya mamaku, tanteku. Gitu, tanteku yang ngerawat aku sama emakku. Emak tuh nenek. Nenek, Oh. yes, sama nenekku gitu. Berarti sosok figur ayah dan figur mama dapat dari mana? Kalau mama kan dari tante kan, dari Hmm. nenek juga. Kalau papa nggak, ada sih adiknya papaku, cuman kan jarang. Nggak deket juga Nggak. berarti. Bukan nggak deket karena beda kota. Kan dulu aku kecil di Suharjo. Terus baru pindah Surabaya itu aku waktu masuk SMA. Gitu. Anjir berarti belum deket banget tuh sama orang tuanya dua-duanya ya? Enggak ada dong, nggak ada bondingnya sama sekali, guys. Oke. Mau dijadwalkan outbound nggak? Kenapa outbound? Lah itu nggak ada Flying bonding. Fox gitu ya. Outbound. Lah bilang nggak ada bonding. Outbound.
Berarti kamu tumbuh besar dengan kesadaran kamu nggak tahu orang tuamu kamu tahu orang tuamu nggak pernah ada di samping-sampingmu gitu. Iya kali ya, nggak paham juga. Iya. Dan kamu nggak masalah dengan itu. Ya waktu kecil ya marah, cuman kayak kok aku ditinggal gitu. Kok aku ditinggal? Kenapa aku ditinggal? Kenapa nggak dimasukin koper aja? Ngomong kayak gitu. Terus kalau mamaku telepon, papa telepon, aku nggak mau angkat. Nggak mau ngomong gitu. Kenapa? Karena sebel. Ya marah. Oh. Pakai nanya juga Anda. Maaf. Harusnya kan Bangsat. kangen di usia kecil kan, meskipun sebel-sebelnya 3 hari nggak ketemu kan kangen. Iya sih, tapi dia Beda ya. Nah, usia. itu belum bisa kangen nggak sih? Itu udah kebiasaan Iya, nggak iya. kangen itu. Iya, berarti mungkin. di sana mereka juga hidup sendiri-sendiri. Enggak dong, kan mereka bareng. Mamaku nyusul papaku nih. Oke. Terus habis itu, yaudah terus kan adikku lahir. Betul, di sana. Adik Oke. kandungku lahir. Ya udah kan masih bareng. Oke. Masih bareng, habis itu baru pisah. Oh. Cek Lele, 27 tahun hidup, siapa orang yang paling kamu sayang di keluargamu? Susah, gak tahu, bingung. Gak Nggak ada. Kalau specifically gak dulu sih paling nenekku ya. Oke. Tuh. Kenapa jadi dia turun kategorinya dari yang kamu sayang kok tadi bingung? Sekarang. Heeh. Karena udah sekarang nggak tahu sih, biasa aja. B aja. B Kamu aja. sekarang tinggal sama siapa berarti? Tinggal sendiri. Sendiri. Sendiri, literally sendiri. Di rumah sendiri. Buset, kayak siput kamu. Ya nggak sekecil itu juga. Iya, rumah nggak, ya. maksudnya di rumah sendirian, bro. Iya. Serius, keren banget, bro. Kamu nggak takut ada hantu atau ada maling gitu? Lipan lah, ada Lebih lipan. Lebih takut sama buaya sih. Literally buaya. Ini Ya. literally buaya atau buaya yang Buaya lain? darat. Apa alasanmu kok lebih milih tinggal sendiri daripada sama tante yang dari kecil kamu tahu Oh, kasih itu sayang kan, ya dari dia? soalnya aku pindah sekolah kan, pindah ke Surabaya. Oke. Jadi kan pindah rumah gitu, maksudnya pindah tempat tinggal. Udah nggak bareng sama tanteku. Gitu. Tapi lost contact sekarang. Tanteku barusan meninggal. Aduh, Barusan banget. kaget-kaget loh jawabannya. Ini kayaknya distract nih pal tolong pal. Distract nih kayaknya nih HP. Si. Kamu tinggal sendiri, literally sendiri untuk semua pekerjaan rumah, pekerjaan domestik, persediaan makanan, air, listrik itu gimana? Bayar sendiri. Enggak, dibantu mamaku sih. Oh ya, soal bayar. Oke, Oke. enggak. Operasional rumah itu kan oh, ya yes, paham. Ini kenapa nangis Anda? Aku nggak paham. Padahal yang ditanyain senyum-senyum dari tadi. Kenapa nangis Anda? Aduh, kalian cuman main mata, aku nggak paham. Terus kamu kalau sendiri gitu, apa yang kamu kerjakan pas merasa kesepian gitu loh? Maksudnya aku penasaran, kalau aku nih dari kecil yang Iya. ada orang tuanya, kalau lagi sendiri kangen sama orang tuaku karena kangen kenangan kami berdua, bertiga, berempat Iya. gitu lah. Sedangkan kamu kan nggak punya memori itu tuh. Kalau sendiri ngapain, Lele? Apa yang dipikirin? HP-an. Iya, HP-an sih, nggak pernah mikir ke situ. Nggak pernah mikir ke situ ya? Kamu tanya gini baru aku kepikiran. Iya ya. Waduh, salah lagi. Iya parah kamu, emang dia bisa nangis loh nanti sendiri. Pertanyaanku nggak kayak salah terus nih, makin kesana kesini. Oke, Iya. kamu mau koleksi rantai anjing nggak? Aku ada yang jual rantai anjing. Kenapa bahasa-bahasanya rantai anjing? Dia gak pelihara bangsat. Mau kemana? Bingung. Mana bisa aku koleksi rantai anjing. Kak, kesibukan apa sekarang? Aku makeup artist. Oh. MUE. MUE. Ini buat teman-teman yang butuh MUE nih. Nah, Apa Instagrammu, sorry? Leoni.adelina. Leoni.adelina. ada makeup yang Islami juga, MUI namanya. Oh, bukan, Majelis Ulama Indonesia itu. Beda. Makeup member Islam lah. juga. Makeup Iya, Islam. member lah, member. Member. Iya, iya. Member lah. Oke. MUE dan segala macam Ya. gitu. Terus berarti kamu juga nggak ada masalah dengan kondisi yang sekarang. Ya pernah lah dipermasalahin, cuman ya mau apa lagi ya. Untuk maksudnya kondisi keluargamu, pernah nggak kamu iri sama orang lain gitu yang kok enak ya dijemput? Oh sering. Di usia berapa tuh? SMP, SMA? Semua fase umur. Oh ya? Mm-mm.
ngelihat gitu ya. Iya, ngelihat. Jadi waktu SD itu kan sering pentas, maksudnya kayak pentas kan anggapannya. Iya, iya. Pentas Iya. itu loh. Kayak Disnatalis lah gitu ya. bukan. Kalau kuliah Dia Natalis itu ulang tahun. Ulang ah, Gak tahu siapa sih. bukan. Kayak ini loh apa showcase-nya per sekolah kayak Iya, 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 iya. atau kayak gitu. kenaikan perpisahan Kayak gitu ya. ekstra apa nanti kan tampil apa Tampil, ya. Iya, gitu. iya, iya. Terus aku kayak ngomong, kok nggak ada yang ngeliatin aku ya? Nggak ada yang nungguin. Bener-bener aku dari kecil tuh kayak ya udah, aku kan suka ngedance tuh. Jadi pentas itu ya wes, aku bawa bajuku sendiri, aku prepare Oke. sendiri. Oh. Jadi di situ tuh kayak prepare sendiri gitu kayak. You prepare sendiri. Iya, maksudnya Kenapa? Kenapa bangsat? Ke-trigger sama Ai gitu Oke. loh. sorry. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sulit Itu sama orang bahasa. Jawa emang gitu. Enggak apa-apa tapi enggak apa-apa, lucu aja. Kenapa Kayak- ngambil minum kamu? Kayak lagi ngobrol sama Livi. Gak bahaya tuh. Oke, merasa sendiri dan merasa tidak seperti teman-teman yang lain. Oke. Terus kalau misal ngambil rapot gitu, Nah iya pernah tak bertandain sama Sedih teman. Iya, jadi temanku ada yang misalnya temannya dia orang luar pulau gitu. Tandaannya, siapa yang ngambilin rapotmu? Gitu. Dark jokes. Iya. Tapi kamu menanggapi itu dengan sedih atau Enggak lah bercanda, Biasa aja. mau ngapain? Oke. mau ngapain? Iya mau apa? Memang nasibnya begitu. Wah. Berarti kamu udah keren, nerima, Pak. kamu punya penerimaan. Ya udah sih emang hidupku kayak gini. Itu dari umur berapa? SD kali ya. SD kamu sudah merasa ya wis kene iki kan duwe. Oh iya, jadi ya kayak Leoni. Oh Leoni ini kasih enggak perlu tisu juga. Enggak, ini memang ngelapin meja sih. Kotor, emang kotor. Emang kotor. Iya Enggak. basah Aku mejanya. nggak scare itu kok. Enggak, dia biasanya pipis-pipis juga Iya, ngompol. pipis di sini. Keluar dikit-dikit gitu kan, Pak. Di ujung. Kalau keluar dikit-dikit nggak pipis dong. Ada anak kecil. Sorry. Ada anak kecil. Terus. Yang mana? Ya yang tadi kayak ngambil rapot gitu tuh siapa yang ngambilin? Yang ngambilin ya kalau nggak omku ya tanteku. Yang kamu sadar itu bukan orang tuamu. Iya dong. Kan sudah tahu, kan selalu dijelaskan ya ini mama sama papa di Amerika ya, kamu tinggalnya sama tante sama nenek gitu. Dapat bulian nggak, Le? Enggak pernah sih. Nggak pernah. Enggak pernah. Berarti kamu pinter dalam sosialisasi mungkin. Temenmu Kayak banyak jual nggak? cerita sedih gitu. Nggak mesti. Sumpek juga sih kalau kita berteman tiap tahun sama orang jual cerita sedih. Tapi secara akademis bagus. Mepet loh. Ya pokoknya Oh, sih, sekolahmu swasta ya? naik kelas lah pokoknya. Ya pantas nggak dibully, Bro. Iya. Iya, coba masuk negeri. Wuh. Pressure-nya bos. Masa? Iya Gitu. kayaknya gitu. Ih takut. Oke. Berarti untuk selama sebelum dewasa beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa kamu lakukan yang notabene harus dilakukan orang dewasa masih di backup sama om sama tante ya. Contohnya? Ambil rapot tadi mungkin. Oh iya dong, kan harus wali. Kan bukan orang tua kan, orang tua kan Wali tahu nggak diambil wali orang maksudnya? Tahu yang orang nyanyi tua. kan? Orang tua slash wali kan. Iya. Oh. Kan pasti begitu kalau di rapot, orang tua slash wali. Terus tadi kamu sempat nyeletuk tuh kan. Ya hidupku mau gini, gimana lagi gitu. Pada akhirnya kamu menerima. Ya menerima. Kenapa kok bisa kamu menerima itu, alasannya apa? Pernah ada mungkin suatu malam kamu mungkin berpikiran ini berat nih atau apa gitu? Nggak pernah sih dari kecil nggak pernah merasa kayak berat, kayak kok aku, ya mungkin mikir kayak kok aku nggak kayak maksudnya nggak sama orang tua aku nggak kayak yang lain. Cuman ya udah mau ya apa? Iya, aku Lebih kayak legowo aja sih. Iya. Penerimaannya emang dari kecil, Iya, Bro. Makanya Iya, udah. acceptance-nya sudah dari kecil sudah dibentuk seperti itu kayak Masalahnya nggak ada yang ngajarin tapi. ya ada lah dijelasin lah pasti ya mama cari ya dikasih penjelasan lah ya cari uang apa kayak gini. Iya, cuman kan jiwa kekanak-kanakan tuh nggak bisa yang diatur segitunya. Iya sih, ya tuh. Bisa jadi ke narkoba misalnya. Enggak. Perasaan apa ya? Ngucing juga bahasanya apa ya? Perasaan memanjakan diri Iya. ke orang tua gitu. Terlampiaskannya kemana itu? Nggak ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang pun kayak jadi sama nggak ada attachment sama orang tua sama sekali. Oh. Jarang. Jadi kayak Berarti sama even kayak
biasanya kan biasanya kan pasti anak butuh sosok orang tua kan. Iya. Itu pun aku sama tanteku enggak pernah sampai nempel-nempel gimana kayak manja gitu. Terus temanmu ngobrol kalau soal pasangan, apakah pasanganku ini tipikal yang tepat ataukah jangan pacaran sama orang ini? Itu kan masa-masa remaja tuh. Biasanya orang tua masuk di situ tuh. Iya, ya om sama tante ya, tapi nggak sampai kayak ini ya, beda Secara hubungan. spesifik gitu. Nggak bisa selepas kayak kamu cerita sama orang tua itu beda. Masih ada yang tertahan ya, nggak enak lah Iya. kalau ini diceritain gitu-gitu. Ya, Terus tapi biasa pembelajarannya? sih. Pembelajarannya dari salah-salah terus dong berarti. Iya. Iya. Salah terjebak Iya, diulangi ya, lagi. jadi kasih tahu juga, mereka juga kayak orang tua juga sih, cuman kayak ya diulang, tetap pengalaman pribadi ya kayaknya ya. Iya. Oh, berarti kamu di tahap yang sekarang sering diem-diem nangis gitu enggak? Kapanan? Kapanan tuh apa? Maksudnya diam-diam nangis itu gara-gara apa? Semua, Enggak apapun. tahu. Iya, apapun. Tiba-tiba nggak ada apa-apa nangis gitu Heeh. ta? Oh enggak sih, jarang. Jarang juga ya. Jarang. Oh. Wes. Sudah acceptance banget Iya, sih. iya. Kayak- Gritnya membatu gitu mentalnya Iya, ya. udah 6 gitu loh. Lebih kayak flat udah. Kalau secara kasar orang lihat tuh ya kayak nggak punya hati Iya, iya. gitu. Kalau orang Rawan ngomong psikopat nih. agak sih. Udah nggak punya hati. Kenapa gitu, Bang? Kamu ada orang dibacok depanmu, kamu sedih nggak? Enggak. Udah ada dikit-dikit. Enggak sih. Karena apa yang kamu misalnya nih, misal nih, tiba-tiba nih, Bian berdiri, ngebacok Mas Firza nih, jelas. Apa yang kamu rasakan? Au. Lari. Lari, Au. au gitu dong. Au gitu. Ngapain? Enggak lah. Enggak. Ya kaget lah, pasti tetap kaget. Kaget ya, Iya, kaget. pasti Terus kaget setelah cuman itu pergi aja. iya minggir aja, aku nggak mau ikut-ikut. Ya susah bro, gimana dia mau mempunyai empati dan perasaan yang halus, sedangkan dia juga nggak mendapatkan treatment, nggak mendapatkan treatment halus, bahkan nggak pernah di treatment yang seperti Ya itu. anak itu kan belajar dari respon juga sih. Jadi aku kayak gini, respon orang tua aku gimana ya? Aku melakukan ini, respon orang tua aku kayak gimana ya? Nah, respon siapa yang kemudian dilihat sama si Lele ini gitu. Kalau bukan significant others-nya juga, wah ini juga bukan bapakku, bukan ibuku, aku gak punya tanggung jawab. Ya, gitu. Mereka selalu kasih batasan. Gimana itu? Ya itu kayak ya aku bukan orang tuamu, apa maksudnya kayak mereka selalu ngomongnya adalah ya kamu ini tanggung jawabku sebagai ponaan gitu loh. Iya, Nanti lah ada apa-apa kan maksudnya aku tanggung jawab ke orang tuamu. Gitu. Jadi kayak mereka kasih boundaries seperti itu. Jadi nggak all out ya. Jadi mereka kayak Iyalah. takut gitu loh. Mereka juga takut. Oke, pertanyaannya, kamu pernah nggak ke Amerika? Belum. Pengen. Pertanyaan kedua, ada nggak momen dimana salah satu atau keduanya datang ke Indonesia? Oh, mamaku udah pulang. Kemarin baru mamaku pulang kemarin balik Indo tanggal 20 Kamu sampai nggak usah mengerinitkan dahi terus diarahkan ke aku. Aku sumpah gak ngerti, aku berusaha mikir. Enggak, Ya, nggak tahu, nggak aku tahu. mikir, enggak Oh, iya. aku inget-inget tanggal. Kemarin baru tante pulang tanggal 31. Oh, 31 Tante kan kemarin. meninggal itu, heeh. Oh, baru beliau pulang. Berapa lama di Ngobrol Indonesia? panjang nggak? Enggak sih. Kita juga enggak sampai deep. Ya lebih ke cerita kayak temen sih jadinya sudah sekarang. Iya, Ya awkward juga gitu ya, kayak aneh gitu ya. Ya kalau mau kayak anak dan mama kayak zaman kecil ya nggak mungkin. Nggak dong. mungkin Nggak sih. masuk akal sih sudah. Itu nggak relate sama sekali. Daco. Kok sedih? Enggak, aku enggak. bayangkan Aku juga kebayang situasinya anjir. ini terjadi di anakku gitu loh. Maksudnya perasaan ini, terus pola pikir seperti ini. Ini tuh aku akan merasa berdosa sekali sih nek sampai anakku punya pola pikir yang seperti Berarti ini. tanggung jawab gitu. yang diberikan orang tuamu adalah provide. Sorry tak potong. Terlepas untuk masalah PR survive, aku yakin dia lebih survive daripada anakku. Kalau suatu hari nggak ada aku ya, gitu. Amin. Gitu. Oke. Amin. Terus, Anak-anakmu survive maksudnya. Amin, anaknya survive. Ya, Min, bukan dianya nggak ada kan? Aku gak ngomong gitu. Bukan, aminnya bleset tadi. Iya. Dacut, Makanya aku suka takut kok. Lu kok Lu, diamini. kok diamini. Kamu kalau nggak seneng sama aku ngomong. Iya. Jangan doain orang Enggak, meninggal. dia bayangin aku bacok kamu tadi. Si. Berarti tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tuamu adalah provide ya. Providing secara uang.
dua-duanya atau salah satu? Mamaku tok. Oh. Pengen nggak kamu ke Amrik? Lebih Apa? jeru lagi. Makanya dibelokin aja. Kamu pengen nggak ke Iya, Amrik iya. nembak Donald Trump? Aku punya senapan angin. Pengen tak kemul-kemul. Apalagi bagian Gemoy. sininya. Gemoy. Bagian sininya, iya. Gemoy coy. Aduh, apa yang mau? Mau tanya apa lagi coba? Iya, Agak-agak kebayang sih bahwa ada kisah hidup seperti ini ya. iya, benar-benar yang Terutama di kalangan teman-teman Tionghoa gitu loh. Kita Loh banyak tambahan. kita pikir itu you guys a happy family, terus kemudian mengalami kehidupan yang menyenangkan. Maaf, saya tidak ada di dalam circle seperti itu. Iya sih. Mundur memang. dulu guys. Anjing survive sendiri Iya. anjing. Terus siapa yang mengapresiasi tiap keberhasilanmu gitu kayak tadi naik kelas dan segala macam? Tidak ada. Itu ya normal, harus seperti itu. Jadi dia hidup tanpa Habis ngomong tuh senyum Cok ya. kayak Aku nggak selevel Iya, itu. Aku nggak sekuat itu. Bukan kayak ya sudah. Oh, kasarannya tuh kayak aku dididik seperti ini. Ya, maksudnya bukan maksudnya ya kamu udah dilahirin ini as a Chinese tradition ya. Kamu dilahirin harusnya kamu bersyukur. Kamu bersyukur, kamu nggak kekurangan, kamu bisa makan, kamu bisa sekolah, kamu bisa semuanya, kamu terpenuhi semuanya. Ya sudah, bersyukur sampai orang tuamu. Ya tapi I get that the good point. Iya, Kayak paham nggak sih Untung kayak kamu bisa nangkep poin yang benar gitu ya. dibener-benerin aja. Kenapa pusingin diri bapak ini? Kenapa? Apa yang kamu rasakan, Fir? Terlepas dari apapun jawaban dari Lele ya. Iya. Tapi aku juga cukup mengapresiasi gitu. Ternyata ya memang manusia itu diciptakan dengan segala kekuatannya dan kekuatan itu akan muncul tinggal Tuhan memahatnya di mana gitu kan. Nah, jadi dipahat di segala sisi. Iya. Tuh, tapi tadi kan dia sempat cerita tuh waktu off cam. Dia tinggal juga nggak di lingkungan komplek loh. Dia tinggal juga sempat di lingkungan kampung juga ya. Ya nenekku ada yang di kampung. Maksudnya jadi kayak misal nih kan aku SD dulu ikut di Sidoarjo. Nanti kalau weekend cuma Sabtu Minggu ke Surabaya di rumahnya nenekku yang satunya. Jadi kayak pindah-pindah. kan liburan pokoknya di situ gitu. Ya. Jadi dia ngalamin tuh apa dili-dilian, Iya katanya. dolip-dolipan. Naik manjat pohon geres. Manjat pohon geres. Digigit keranggang. Digigit Gitu. keranggang. Ranggang, betul. Main ini yuyu kangkang. Oh. Kenapa? Iya relate aku main yuyu kangkang. Emang kalau lagi Yuyu itu becek-becek. kangkang semua sih memang. Gak ada yang silo, gak ada yang silo. Gak ada yang gini juga. Iya tapi namanya emang yuyu kangkang Wi. Kalau Iya. sekarang cuyu. Iya. Yuyu. Oh ya? Iya kalau Ganti zaman dulu. nama, wow. Bukan. Dia apa penetapan kan punya KTP kan? Oh. Udah 17 tahun. Dahsyat. Iya. Iya. Keren banget. Lele, aku nggak tahu ya dengan kamu nggak dapat stimulus kasih sayang, kamu nggak dapat stimulus pelukan gitu. Aku kepikiran gini Pak, pertanyaanku tuh jadinya rumah tangga yang kamu idamkan tuh gimana? Kamu 27 kan, otomatis udah mengarah ke sana kan. Bayangannya doang yang di kepalamu tuh gimana rumah tangga yang sehat menurutmu? Apakah kamu juga akan membiarkan anakmu Yang nge-gym. Enggak dong. kamu ke Kayak- US? Enggak sih, aku sempat nyindir mamaku lagi kayak gitu anjir. Enggak. Iya, nggak apa-apa Enggak, lah, enggak. nggak apa-apa. Apa ya? Sempat mikir child free mungkin ya. Oh sempat mikir child free. Kayak sekarang maksimal 1 cukup. Enggak Apa? child free 0 dong. Iya. Tidak punya Loh anak. iya, Enggak, either sebelumnya. kayak antara child free atau kayak Satu maksimal aja. 1. maksimal 1. Oh, kenapa? Apakah apa yang kamu takutkan ketika punya anak gitu? Takut semua. Ya maksudnya gimana? Maksud takut semua apa? Ya semua, apa ya? Takut aku nggak bisa mendidik anakku dengan benar. Jadi tak terjemahkan ya bahasanya. Mbak siapa ini namanya? Lele. Mbak Lele. Mbak Lele. Saya terjemahkan bahasanya Cece Lele. Karena dia sudah hidup sendiri dan dia cari uang dan lain sebagainya. Setting otaknya itu sudah di level survival, bro.
Oke. Bagaimana caranya menjalani kehidupan ini lebih panjang lagi dan melihat anak ini sebagai beban juga ketika harus True. Oh. Anak itu adalah beban di otakku sampai sekarang. Oke. itu. Ini ngeprint ini tulisan di kepalanya ngeprint. Iya, iya. Tapi apa misalnya gini, orang tuh maksudnya kamu yang tumbuh dari kecil sampai besar nih tanpa dididik dan dipeluk-peluk orang tua tuh, maksudnya didampingin orang tua. Buktinya kamu bisa menjadi pribadi yang dewasa. Kenapa kamu takut itu terjadi sama anakmu? Apakah kamu merasa berat sekali menjalani kehidupan sebagai Karena Lele kalau aku ini? punya anak, aku ya nggak bisa bebas. Poin utama aku di situ. Oke. Dia sedang menikmati perjalanan kesendirian tanpa beban, menghidupi hanya dirinya sendiri. Fulfill my Tanggung jawab. childhood. Ya. Live the life to the fullest. Yes, gitu. live Iya, this. iya. Membuka pikiranku juga sih. Gitu. Kemarin kan Maksudnya pengen child free juga. enggak, udah 2. Masa mau dibunuh-bunuhin tuh? Orang kemarin aja lomba nangis. Kamu kan menarik child free nih kayaknya. Bukan menarik. Enggak kan bisa diberikan ke Mas Dono. Bro, semalam aku tuh baru ngobrol TikTok sama anakku, aku gak bisa tidur. Gara-gara dia ikut lomba 17 Agustusan kalah nangis. Oke. Padahal di cabang sebelumnya dia udah juara 2. Cabang apa? Ngeluarin bola di kardus gitu Oh, lah. yang goyang-goyang di belakang ini. Kalau yang makan kerupuk dia kalah. Dia nangis. Kalau menang dia voice note. Padahal aku aku- tanya, kenapa? Oh, nggak apa-apa, lanjutin Padahal dulu. kenapa? Padahal dulu aku kalau lomba-lomba megang belut itu mindahno belut tuh juara 1 terus tapi nggak ada yang anu. Pinter pegang Nggak ada, belut, bro. nggak ada yang appreciate. Jangan Gak ada yang fokus, ngajarin loh. jangan fokus belutnya. Loh, dia ngobrol setelah itu tidak ada yang appreciate. Itu lebih sedih daripada sekedar belut. Enggak, dia bilang tadi kan juara lomba mindahin belut ya. Pindahin belut. Sampai mati belutnya. Loh, kan. Iya sih. Kepalanya merah dulu kan masih waktu gini. Iya nggak bisa napas kan? Iya. Nggak tahu pokoknya kan nggak licin, nggak apa Iya. caranya. Iya iya benar. Aduh, pusing tiba-tiba pusing kita. Nggak ada yang appreciate. Oh, itu lebih sedih loh. Lah aku nggak appreciate ini. Iya, iya, Keren, iya. keren, keren. Aku tuh sama anakku tuh segitunya gitu loh. Maksudnya semalam tuh ngobrol kayak, kamu kenapa gitu? Itu kesel sudah berusaha tapi akhirnya kalah gitu. Ayah tuh nggak butuh kamu juara, ayah nggak Masih. butuh. Ayah tuh cuman bangga kamu udah berusaha nak gitu. Masih. Baru dia peluk aku gitu. Tiba-tiba hari ini aku ngobrol sama anak perempuan yang paham gak sih? Iya, Aku iya, bener-bener harus tanya apa nih? Aku kayak, harus kayak balik tangan gini ya. Iya. bener-bener. Sorry tanganku putih semua soalnya. sing it tadi. Iya. Dia tetap putih terus. Tetap putih Iya. terus. Kenapa putih terus ini? Iya, salah ini. Bukan salah, emang beda ras. Makanya nongkrong kalau zaman dulu nggak boleh ya beda Iya. ras ya. Takutnya gitu kamu jadi terus. Kamu sembunyi gampang kelihatan juga kalau delit-delian. Atau kalau ada yang Jawa sendiri juga gitu dia tuh. Lo kok hitam terus? Nggak, tapi dia ngalamin, maksudnya gitu, ngalamin juga nongkrong sama teman, maksudnya mengenal kebersamaan dari situ, gitu. Berarti yang mengisi hari-harimu kebanyakan ini temen ya daripada orang tua ya? Ya temen biasanya main ya Punya sahabat? nonggo. 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 Kamu punya sahabat nggak? Sahabat periodan lah. Nanti ntar berapa tahun ganti, ntar kalau apalagi kalau ganti Circle. kelas gitu, apalagi sekolah kan pindah-pindah. Nggak sampai sekarang nih. Ya, Sekarang sekarang udah ya, 27. sekarang. Ada nggak sahabat yang benar-benar deket gitu yang? Ada sih, cuman jarang ketemu udah tambahan. Hmm. Dia udah nikah. Hmm. Gitu. Kalau sudah married kan beda cerita ya. Iya, nggak bisa. Mm-mm. Kamu memulai hidup lagi dengan mencari sahabat lagi gitu kan? Iya, betul. Iya, iya, karena nggak bisa kosong. Iya Oke, lah, oke, jomblo oke, juga. oke. Terus sama siapa? Oh jomblo ini. Nah teman-teman yang ada di rumah kasih tahu, kasih Teman-teman, pengumuman. tolong ya, tapi kalau kalian misalnya nih cuci AC isi freon nggak usah mencoba challenge ini, nggak usah berusaha ya. Tipemu yang kayak apa? Tipemu Enggak ada tipe sih. yang adem aja mukanya gitu. Ya yang Gimana isi nggak ada freon tip? tuh adem. Minimal misalnya Tinggi. usianya berapa maksimal? 27 kan kamu, selisih Nanti tak berapa? bikinin poster biar hiring gitu. Iya. Enggak ada. Umur maksimal berapa? 65 mau nggak? Nggak mau kan? Parah Ya, sih. 33. Ketiga lah ya.
65 itu sugar daddy. Enak nunggu matinya doang, Bro. Gak iso sih. Dia yang nggak bisa menyikapi ini orang tua harus gimana? Kalau dia nggak pernah Gak habis pikir aku. sama orang tuanya. Gak habis pikir aku. kesusahan. Oke, 33. Ya, Laki-laki. Laki dong. Oke. 6 tahun berarti ya maksimal Yang selisihnya. pertama laki-laki. Oke. Ya, yang pertama laki-laki. Yang pertama laki-laki. Terus Usia nggak jauh-jauh. usia ya 5 lah, maksimal 5 tahun. Maksimal 5 berarti 32. Kedua. Maksimal. Terus Terus. finansial? Ya harus stabil dong. Ya stabil. Wah, stabil, jangan kaya, nanti kaya dilindas mobil kamu. Kenapa? Terus dia nggak diadili, ada itu ya. Aduh, bangsa. Iya kan, makanya jangan nama orang kaya. Tapi yang dilindas stabil. LC itu waktu itu. Tapi kan LC kan juga cewek. Bukan LC itu pacarnya. Iya, tapi dia bekas LC. Iya, tapi pacarnya. Si- Bro, terlepas dari dia LC atau pacarnya, Iya. tidak diwajarkan dong perempuan dilindas sama mobil. Enggak, aku cuma mau Ngawur, menambahkan keterangan, maaf. Gak bahaya ta. Maaf sih ta. Iki lho, Iya, iki lho. karena tak jelaskan nih. Terus. Sih ta. Jadi mau takut apa sih? Oh iya, secara sorry jujur. Finansial stabil. Secara ras apakah harus Tionghoa, Jerman, Korea? Kamu suka nonton Korea kayaknya? Suka. Kelihatan ini. Mohon maaf ini nggak ada romance ya, butuh romance ya dari nonton. Oke. Berarti looks-nya pasti ke sana tuh. Looks-nya ke Korea gitu ya. Ya rapi lah, cok kemproh. Oh. Kalau Korea rapi Kim Jong Un. Iya klimis sih Iya, juga. klimis. Iya kan? Betul. Cuman agak bau sih pasti itu kan. Jalan dikit kemeringat. Gila nih sekali. Iya. Ya. Oke, terus. Berarti ke arah Korea style gitu ya. Oh, enggak harus. Nggak harus. Enggak harus. Oh kayak wong Bambung ya. Iya, Oh. rapi, good looking, rapi. Oke. Jawa-Jawa yang terawat enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak sih. Oh, Pak harus satu ras. Ya sih. Masih belum tertarik dengan ras lain maksudnya. Oh, ya. Dan Iya nggak apa-apa juga. ya ini Nggak kan apa-apa. pengumuman buat biar Iya, hiring ini kan. Iya, biar hiring. Aku juga nyari jodoh juga gitu kok. Kalau bisa yang sesuai sama rasku biar nggak jauh-jauh. Karena yang ditakutkan itu Karena konfliknya itu Nah. iya nggak enak. perbedaan itu. I mean itunya sih, lebih ke situnya. Perbedaan pola didik ya kan. Nah itu yang Cara yang, hidupnya aja udah beda gitu loh. Jadi kayak susah bener lagi. banget, Pak. makanya aku Bener juga banget, menghindari bener banget. juga. Jadi nggak Sumpah. salah juga. Lin. Iya ya, maksudnya bukan karena rasisnya Iya, itu, iya, iya. kayak lebih kayak oh mungkin karena memang disuruh satu ras aja ini susah banget gitu loh untuk jadiin satu. Apalagi yang Apalagi berbeda. yang beda lagi. Nah, itu benar tuh. Bener Pak. Karena cara hidup, latar belakang keluarga, potensi konflik. Anjir, nikah itu cari stabilitas gak sih? Benar. Iya kan? Benar. Kan ketika menikah dengan potensi konflik kayak gini, aduh, ya malas juga. Mending single sih. Oh, mending single. Apalagi kayak kamu ya, mending single seumur hidup ya. Enggak sih, masih pengen punya pasangan sih. Oke. Masih lah. Kalau suatu hari nih Lili, pertanyaanku, kamu ditakdirkan punya mengandung anak gitu, gimana kamu mendidiknya? Kamu kan nggak punya Ya, gambaran. masih bingung juga sih. Bingung ya pasti ya. Bingung sih. Akan keras Bis- juga. Enggak. Gimana batasan kerasnya? Mau halus? Iya ya gimana batasannya contohnya? seperti apa kok nggak tahu. Iya, love transfernya ini apa? Iya. Apa ya, kehangatan warmnya ibu itu kan dia nggak ngerti ini warm nggak ya? Iya. Kasih sayang, manja-manjaan itu datang dari mana ya? Betul. Nah itu tadi makanya dia membuka pikiranku tentang child free. Karena sebelum ngobrol sama kamu, aku pikir child free itu pengecut aja, orang yang nggak berani hidup dengan makhluk yang 11-12 karakternya sama dia gitu. Ternyata ada satu sosok seonggok manusia ini ya kan. Aku malah baru tahu dengar dari kamu juga masalah kayak gini. Iya makanya ini podcast sharing. Kalau bagiku karena setelah aku punya anak yang pertama itu, Yes. aku kan usil Usilnya ya. usil literally usil iseng. Kayak kamu. Ya kayak aku kan. Nah aku tuh dulu zaman ngopi tuh tiba-tiba mau minum ada lalatnya, tak buang. Anjing nih lalat dari mana? Terus ntar mau minum lagi ada lalatnya lagi sampai 3 kali. Terus anakku keluar kayak ayah LZ prank gitu kayak. Itu next level sih, aku prank ya.
Berarti yang Karena aku juga separah itu. Literally lalat sih. Lalat mati. Jadi aku punya ini loh, lampu Oh, serangga yang itu loh. UV light UV itu. light. Dia kan kalau jatuh ke bawah tuh, nah itu dimasukin gitu. Aku nggak ngajarin iseng, tapi dia dari gennya ada iseng. Oh my god, itu tak hajar sih pasti. wah, sudah ya ada sih parenting yang love-nya memang ngantemi. itu makanya ketika kamu ngomong lebih baik child free, kenapa ketika aku mengulik tadi? Karena takut emosiku sendiri seperti itu. Iya, karena ternyata kamu juga belum selesai dengan emosimu, kamu belum tahu gimana caranya mengolah rasa ketika eksternal itu memancing emosi atau apa gitu. Mungkin Mbak. dulu dididiknya juga seperti itu sih. Mungkin ya, mungkin. Jadi kayak udah kebawa parenting kayak gitu juga. Gak, aku kadang-kadang mikir ya, ini rodok peteng, agak dark jokes. Kadang-kadang child free itu juga menurunkan kemungkinan dunia ini melahirkan satu orang yang buruk loh bro. Indeed, betul. Ngerti gak maksudku? Paham, aku merasa diriku buruk, jangan melahirkan lagi seperti aku. Aku membaca itu dari apa yang mau disampaikan Kayak, sama I mean Leon kayak ini. di dunia ini sudah kacau, jangan menambah lagi kekacauan dengan nambah satu anak itu. Dia Aku sih beda malah. Aku tuh malah berpikirnya sebaik-baik apapun, seburuk-buruk apapun, tetap ada circle-nya gitu di dunia ini, maupun dunia karir ataupun apa. Jadi kayaknya Memang nggak perlu ada, dibatasi. makanya saya kayak ya udah ada semua nih, nggak usah ditambah-tambahin gitu loh. Maksudku ya udah kalian mau monggo, maksudnya aku ndak gitu. Oke. Bukan aku melarang orang lain nggak usah punya anak, bla enggak bla lah. bla, enggak. Prinsip tuh lebih untuk mengatur kita, bukan untuk orang lain. Kamu punya ketakutan gak sama masa depan? Takut lah, Takut Apa ya? yang kamu takuti? takut nggak Gak ya. survive. Iya, takut nggak survive. Takut tiba-tiba ditemukan udah jadi bangkai gitu. Kenapa jadi bang? Ada loh berita itu barusan. Karena kan nggak ada bergantung hidup sama sekali. Ya masih bergantung sama mama aku lah. Mama kan pada akhirnya akan, kita nggak tahu ya, maksudnya amit-amit. Oh, Nggak, yang dimaksud survive sama Mbak Cece Lele ini adalah aku itu hidup sendirian dengan kemampuanku seperti ini dan biaya hidup di Surabaya, biaya pergaulan di Surabaya seperti ini. Iso gak yo long last? Bisa gak ya long last? baca ini ya di otak gini ya, ada subtitle, ada ini ya, teksnya. Bisa gak ya long last kemudian bertahan di level kehidupan level seperti ini kayak gitu-gitu sih. Nah, ya otomatis dia takut karena dia jomblo juga. Terus kemudian kalau masuk ke dalam sebuah hubungan juga anjing kalau beresiko gimana gitu-gitu. Lebih takut kekurangan sih. Iya. Itu yang dirasain dari ini kayak parentless ya. Gitu. Karena dari kecil bro dia nggak punya sandaran gini. Dia terbiasa untuk memilih, pada umumnya manusia tuh memilih A dan B dan resikonya ngikutin kan. Dia selalu sendirian di saat salah ngambil pilihan, menjalani resikonya dia sendirian gitu, sehingga sampai hatinya tuh untuk mati loh untuk dirinya sendiri yang apakah kamu pernah nggak ngobrol sama diri sendiri gitu? Kamu capek nggak sih tak bawa sampai ke ambisiku yang sekarang gitu? Kalau ngobrol kayak gitu nggak pernah, cuman kayak ngomong aku capek. Cuman kayak kadang ngomong sama Cia atau siapa gitu, aku bilang aku capek. Aku kadang ngomong gitu. Cuman nggak bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Iya. Memang orang tua itu kan juga sebenarnya memberikan stimulus itu ya agar anak bisa berargumen, bisa menjelaskan perasaannya. Makanya kita validasi perasaannya terus. Aku nggak gitu. dapet itu. Dan kamu nggak dapet Nggak ada, itu. nggak ada. Benar-benar nggak ada. Jadi kayak bingung juga. Bro keren bro aslinya kayak gitu. Iya keren. Tapi dia juga bingung untuk kalau ditanya, kalau ditanya, aku nggak bisa jelasin. laki-laki ini gimana nih menurut, misalnya aku sahabat perempuannya gitu, aman nggak? Dia cuman enggak gitu. Lah kok enggak? Ya nggak tahu, pokoknya enggak gitu. Tapi sebenarnya dia punya kurikulum untuk menseleksi satu sama lain gitu loh sebenarnya. Mungkin terlalu banyak di otakku sampai bisa susah keluar. Makanya keluarnya cuman enggak gitu doang. Ya, sometimes kayak daripada banyak juga nggak suka ngomong juga kayak enggak, sudah selesai. Oke. Memang storytelling itu lahirnya dari
keluarga ya, dari keluarga, dari circle. Kalau ditakoki gimana LZ hari ini, berceritalah dia. Iya, benar. Sedangkan om tante juga anjo aku kan duit tanggung jawab apa-apa buat nanyain Lele. Tanya sih, tapi kan Oke. udah gede. Maksudnya kalau omku yang maksudnya yang waktu pindah Surabaya itu dia tanya, "Ya apa le kayak gini?" Ya apa non gitu, ya apa le gitu. Ya udah biasa aja mau apa. Kayak semua ya flat menurutku. Kamu pernah gak sih marah sama dunia ini bekerja? Pernah, Pernah. pasti pernah. Nggak mungkin kalau nggak pernah nggak mungkin, nggak Iya. masuk akal. Pernah. Momentumnya apa pada waktu Apa itu? yang men-trigger itu Ya nggak adil aja. bagimu? Pernah ya, waktu SD itu belajar perkalian. Oke. Tanteku udah punya anak. Aku disuruh ngafal. Kayak mereka kayak belajar itu kan ngajari kan keras gitu kayak. Nggak hafal ya namanya nggak hafal ya disuruh ngafalin lagi gitu kan. Iya, bener. Ayo hafal lagi gini. Terus aku lagi ngafalin kayak tanteku udah punya anak. Mereka cium-ciuman peluk-pelukan nangis itu aku. Oh, nggak ada yang nyium, nggak ada yang meluk. Iya. Gitu. Bener kayak gitu. Sering. Kayak gitu-gitu. Kamu nangisnya di tempat atau pada waktu semua sudah selesai? Kan itu jadi ceritanya ngafalin berapa kali kan nggak bisa-bisa sudah stres tuh ya kan. Mungkin kayak sama terus ngeliat itu jadi kayak nangis gitu. Jadi kayak dipikirnya belajar aja nangis gitu. Padahal ya nggak ada yang tahu isi hatiku kan gimana gitu loh. Dan nangisnya karena apa? Ya campur itu dua wes perkaliane wangel ya. Kayak oke. Terus Dan bangsatnya aku tuh kebayang gini nih orang tuanya itu. Nggak usah nangis, kamu disuruh ngapalin nangis gitu. Terus dalam hati, aku nggak nangis karena berkalian. oh nggak cuman Aku ditanyain. nangis anakmu bawa peluk. Dia tanya, "Lah ngapain kamu nangis, Non?" "Nggak apa-apa." Begituin doang. Iya. Ketakutanku nih, Lele. Kedepannya kamu akan amit-amit tapi ya. Aku berharap kamu juga pandailah dalam memilih laki-laki, memilih dan memilah gitu. Ketika kamu salah memilih pasangan hidup tuh ya, masalahnya kamu tuh terbiasa dengan ya sudah nggak ada pilihan lagi, mau nggak mau jalani gitu. Nah kamu takutnya nih kamu akan menjalani rumah tangga yang salah dengan laki-laki yang salah sehingga ya udah mau nggak mau kamu jalani aja karena nggak ada pilihan karena respon emosimu gitu. Mungkin Nggak takut. ada plan B. Aku pun sadar seperti itu kok. Pernah. Pernah. Aku sadar kok kayak aku terlalu lego. Gimana? Tolong dijelaskan pelan-pelan. Apa aku terlalu ngikut ya? Maksudnya terlalu ngikut, bukan ngikut arus sampai aku nakal, enggak. Maksudnya kayak aku terlalu nerima semua. Enggak pernah maksudnya protes, tapi protes pun ya enggak ada yang mau dengar banget gitu loh. Jadi ya sudah, tak jalani aja. Mungkin seperti itu. Dan aku takut kayak kok aku ini enggak ada sosok sisi pemberontaknya tuh enggak ada gitu loh. Iya itu. yang Enggak aku ada takutin berontak itu. karena aku kebiasaan kayak ya sudah, nasibmu tuh seperti dibiasakan kayak ya udah nasibmu seperti ini ya udah kayak gini gitu loh. Kamu pacaran berapa kali selama 27 tahun ini? Yang beneran ya, yang beneran. Maksudnya maksudnya yang serius. gimana? I mean kayak kalau SMA itu dihitung tah? Oh enggak. SMA nggak dihitung kan cuma berapa bulan toh abis itu sudah selesai. Yang Kamu gak ngakuin soalnya pacarmu SMA jelek apa Jelek gimana? mungkin. Lupa sih. jelek berarti kalau lupa. Ya kan nggak mungkin orang mengingat-ingat hal Iya. jelek. Pasti Enggak. dilupakan. Ya oke lanjut. Terus? 2 kali. Oke, Dua kali. Yang beneran ya, yang beneran yang 2 kali. 2 kali. Terakhir yang paling lama berapa tahun? yang serius pertama itu 6 tahun. Itu dari 6 sama deketnya 7 tahunan berarti. Itu cicilan rumah mau lunas kayak. Enggak, kurang 8 tahun. Kalau KPR 15. Oh iya, 15 Deng. tahun. Kenapa serius? Kenapa Enggak, serius? aku salah kan KPR. Curhat. Bapak KPR juga. 0% lah. Oke. Terus. 7 tahun. Itu mahasiswa udah tua banget itu. Udah jelek udah Ajar semester 14. Udah gondrong-gondrong itu. Terus. Iya, udah. 6 tahun. 6 Yang tahun. satunya Dari kuliah berarti. Belajarmu. Satu sekolah. SMA. Kita SMA, dia deketi aku dari SMA akhir kayaknya. Cuman baru pacaran awal kuliah. Gitu. Sampai umur berapa tahun berarti? Mau 25 tahun itu. 2 tahun, 3 tahun lalu ya berarti ya. Iya, iya. Berarti yang kedua itu 2 tahunan.
langsung 1 tahun lebih lah. Oh. Enggak langsung nemu maksudnya. Langsung sih itu. Ya ditinggal 6 tahun bos, masuk langsung belum loh. Loh gampang Langsung. loh. Oh, langsung. Iya tambah Langsung. gampang. Oh tambah gampang. Ngapain? Oh iya lupa aku lagi berbicara dengan siapa? Orang yang hatinya mati. Bukan Mati. mati. Iya, maksudnya enggak. Enggak, kenapa kok gampang kamu move on ya? Ini teman-teman di rumah susah move Iya, on. biar tahu nih. Aku nggak tahu kenapa bisa orang-orang bisa tanya cepat itu, karena mungkin kayak menurutku ya sudah, aku sudah kasih semuanya waktu aku pacaran. Waktu pacaran ya aku kayak berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau Respect, ngayomi ya. iya, tapi kalau sudah selesai sudah tak cut beneran. Putusnya karena apa waktu itu? 6 tahun loh bro. Kenapa dia bisa gitu? Oke, malas cerita. Muak lah. Jangan. Oke. Yang kedua, Kedua apanya nih? Putusnya atau iya. apanya? Putusnya ribut lah. Oke. Dari 2 perjalanan itu, 2 step itu, bisa dipastikan nggak step yang kedua nih lebih baik dari step yang pertama? Enggak juga, tambah worse. Oh. Even worse. Ini yang aku Oke. takutin karena dia itu tidak terbiasa mengimani sebuah rasa sakit. Kalau kita dapat rasa sakit itu kan makanya penyembuhannya agak lama. Iya. Dengan proses penyembuhannya agak lama, kita ada introspeksi. Bener lu cok, Apa? api cangkemmu bro. Oh, sing iki keluaran terakhir nih, cakep begini. Apik nih makanya. Api lo masih iki. Makanya kita penyembuhan lama, susah move on lama juga teman-teman juga bisa disyukuri ya punya fase seperti itu karena kita evaluasi melihat ke arah belakang apa kemarin yang salah dan segala macam. Ketika dia besar tanpa stimulus orang tua, akhirnya dia yo nggak terbiasa mengimani rasa sakit. Lebih ini sih, lebih kayak yang tak rasain ya ini fair-fair. Maksudnya kayak semua orang pasti nutupin kayak ya wes kita nggak ada sosok figur ayah gitu loh. Jadi ya pacar itu as a figur ayah, terus habis itu kayak kosong ya pasti nyari lagi cepet. Iya bener pasti ya. Iya. Terus akeh-akeh ngono sih. Iya. Apalagi kemarin dapatnya yang kedua lebih tua. Oke, terus ke depan soal asmara kemudian apa pelajaran yang kamu dapat dari 6 tahun dan 1,5 tahun ini? Biologi mungkin. Soal enggak pelajaran biologi ya ada pasti. Kalau biologi Ini aja tanya SMA apa sih? Enggak, maksudnya pelajaran apa, nilai-nilai apa yang bisa kamu petik dari 2 pengalaman. pacaran itu maksudnya kamu kan bekerja sama dengan orang lain ya, eksternal untuk menciptakan bahagia. Nah, itu loh tadi maksudnya. Ada nggak pelajaran-pelajaran yang bisa kamu catetin tuh? Sehingga kamu punya kesimpulan next ke depan aku bakal kayak gini. Oh, Next ke ternyata depan. laki itu brengsek semua atau apa gitu. itu satu. Oke. Laki itu brengsek semua. Itu satu. Oke. Kalau nggak brengsek ya boti. Oke. B2 ya, B2. Oke. B2. Apalagi kalau kamu bakal sebel ketemu sama laki-laki udah brengsek boti lagi. Mending gitu sih. Dia kalau ketemu orang, wah nggak brengsek, wah pantatnya gede. Langsung aja dijudge gitu. Kalau nggak nakal ya homo. Oh. Oke. What else? Gak ada pilihan lain. Kesimpulan yang pertama itu dengan Oke. Ya orang ada pertama. cuman mungkin sedikit. Itu paling melempem juga. Gimana maksudnya melempem? Gak dengan ukuran dia yang sebagai Melempem itu perempuan maksudnya tuh loh. ambisinya nggak ada apa gitu-gitu loh. Iya, aku tahu. Maksudnya melempem tahu. tuh nggak sekuat dia lah intinya Ya. gitu dalam menerima mungkin penolakan karir di dunia kerja atau Dan mungkin yang dia maksud hasrat untuk cari duitnya itu enggak. Betul. Ini agak tak perhalus loh aku ngomong gitu. Ya dia enggak. Maksudnya nggak males terus ngeslot gitu ya maksudnya ya. Udah males miskin ngeslot dibakar sama yang perempuan. Gitu. Kerja kayak apa kayak yang banyak gitu loh, gitu loh. Terlalu ambisius Gitu. kayaknya gimana aku Ya ya. dia cari lagi sosok laki-laki figur yang strong man gitu loh, strong man, bergairah, golek duit. Terus Tapi takutnya nakal. nah, ada sih orang yang Pernah soalnya begini. Oh pernah. Kamu Ambisi. jangan ngomong pernah, contohnya cuma 2 soalnya. Enggak kan kita orang-orang enggak tahu siapa pacarnya dia Ah kan. iya benar. Iya. Nah, Mana kan tahu yang SMA Ya. ya kan? Betul. Ya, Mana tahu ya. yang terakhir
Kita nggak tahu. Benar. Betul. Ambisinya gede tapi nakal. Tapi Iya, itu bener ya. bergaris lurus loh. Iya, berbanding lurus maksudnya. Berbanding lurus. Berbanding lurus. Kalau garis sudah pasti lurus. Iya. Itu berbanding lurus loh. Mm-mm. Kayak laki-laki yang kamu temui saat finansialnya udah settle ya. Soal itu saya pasti ngentuan gitu. Iya kan? Cok. Ada. Karena PR-nya udah selesai. Ada orang yang memang berambisi untuk cari duit, tapi alim, pastor pak, pendeta. Gak bisa sih itu memang. Enggak, jangan bilang nggak bisa. Kenapa Bahkan nggak juga bisa? nggak nikah dong, pendeta nggak hubungan. Enggak, dong. pendeta itu Kristen bro, boleh. Oh boleh. Boleh, Oh pastor boleh. ya nggak boleh. Pastor yang Oh, nggak pastor boleh. yang nggak boleh. Yang Katolik. Yang Katolik. Oh, oke. Emang kamu mau sama pendeta? Enggak, kamu Kristen apa Katolik sih? Kristen. Oh. Man. Nih kalian tuh minoritas tapi kok bikin aku bingung ya antara Kristen sama Katolik. Lah, ya beda tuh. Iya beda. Iya maaf. Oke, kalau gitu. Udah Kenapa gitu mukanya anjing? cukup. Cukup sampai Aku cukup mengenal si Lele ini. Gitu. Cuman ya ketakutanku ya itu sih ketika kamu berkomitmen pacaran atau berumah tangga itu kan kita bekerja sama dengan eksternal untuk menciptakan harmonisasi ya. Harmonisasi itu ritme kadang ada bertengkarnya, kadang ada bahagianya. Iya. Kamu tuh harus punya andil di situ. Mm-mm. Mm-mm. Kalau memang nggak cocok kamu boleh marah. Mm-mm. Jangan terus-terusan menerima ya emang takdirku gini, enggak. Oh enggak, Ini yang tentang terakhir aku hidupmu. marah-marah kan. Dan terakhir marah-marah. Aduh. Berarti kalau secara eksternalnya menurun tapi secara perkembangan dirimu sendiri naik dong. Nah kamu mulai Seharusnya marah-marah. begitu sudah bisa cut off dengan cepat. Anjay. Nah, itu yang tak maksud itu Mbak tadi Mbak. Kenapa? Yang tak maksud Kenapa itu Mbak. Kenapa diselentik gitu tenggorokannya dong? Ngetes ada jakunnya enggak? Takutku Ada cowok. sih dikit. Ya pada akhirnya perempuan-perempuan kayak Lele ini akan cerdas dengan caranya masing-masing ya. Betul. Terlepas akan lebih banyak lubang yang membuat dia jatuh gitu. Takutnya sih begitu keulang lagi. Ya, tapi nggak apa-apa. Terlepas itu belum rumah tangga, maksudnya ini kan jalan menuju rumah tangga, jadi nggak perlu dipikir yang Seberapa gimana-gimana. seberapa besar kemungkinan kamu akan berumah tangga? Ya gede sih Oke, Mas. kalau rumah Bukan tangga. nggak mau sama sekali loh, masih muda nih. Kecuali 35 ke atas tuh udah Oke. keren beda lagi. Kecuali yang sing soal kids tadi loh. Mm-mm. Ya itu lebih krusial. Kayak aku masih pingin punya partner buat hidup. Cuman untuk anak itu kayak bukan utama. Kayak di dalam pernikahan itu kan selalu oh ya harus punya keturunan. Even kayak di agama pun kan pasti ngomongnya harus punya keturunan. Menurutku itu bukan. Ya pentingnya di rumah tangga itu ya hubungannya kita dulu. Baru kalau anak itu bonus. Sebenarnya kalau di agama itu ada tempat untuk diwariskan. Apa maksudnya? Jadi misalnya anak itu salah satu itu untuk mewarisi. Karena kan orang dulu kalau di agama dianggapnya semua beriman, Lah semua sekarang kan gak duwe apa-apa, apa bermoral. semua diwaris. pola pikir. Itu yang Maksudnya dimaksud. pola pikir, Nduk. Pola pikir atau respon emosi, kesabaran, kebijaksanaan itu kan bisa diwariskan. Oh, aku nggak merasa aku sikapku baik. Maksudnya Iya. semuanya baik, jadi ya nggak usah lah. Mending nggak usah bikin manusia seperti kamu aku gak usah lagi. mempengaruhi dia biar punya anak. Udah. Nggak bisa. Dia rencananya di KB triplek kok. Apa gue Jadi semen di tembok ngono lho. Enggak, maksudnya biar enggak, dia kan mikirnya meskipun di agama harus punya keturunan. Yang dimaksud di agama itu bukan anak, tapi ada yang terwariskan ilmunya gitu. Oh, bener. Kalaupun nggak punya anak, ada murid-murid. Oh iya, ada- masuk, gitu masuk. loh. Masuk Pak Eko, masuk. Kalau memang kamu merasa belum pantas dan akan menambah rasa bersalah ketika kamu punya anak, kayak aduh mudorot yang keluar. Apa mudorot Mudorot itu? Dia itu- enggak tahu loh. Tidak banyak dampak positif yang kamu dapatkan, Ya. itu kayaknya ya lebih baik jangan dulu karena fasenya orang berbeda-beda. Ya, aku selalu bilang sama orang-orang sih, kalau kamu belum tuntas sama dirimu sendiri, jangan punya anak. Ya. Itu bagus tuh. Itu Aku, bagus juga. aku selalu ngomong kayak gitu, kayak kamu pengen nikah muda, terus habis punya anak, siapa sih ngerawat anakmu? Kamu punya uang nggak buat beli susu dan lain-lain? Oke. Karena kamu pernah ada di situasi jadi anaknya itu kan ya. Iya, ya sampai kan? ditinggal kan. Maksudnya aku bukan merendahkan orang tua aku, nggak sama Iya, sekali iya, gitu loh. Oke. Maksudnya kayak Ketakutanmu. ketakutanku adalah jangan sampai kalian seperti itu ke anakmu gitu. Kasihan anakmu nggak minta dilahirin sama sekali. Iya. Gitu.
Benar. Itu bagus, pola pikir bagus dan bisa diterima oleh orang-orang yang SDM-nya tinggi. Nah, masalahnya di sini kan SDM-nya rendah semua. Ya. Wow, sobat buntu nih, ultras buntu nih tinggi. Oh, tinggi dong. Mereka pasti akan Harus- mendengarkan Harus apapun. loh, harus. Siapa yang ya. berbicara gitu. Oke, Ya oke, lah, oke. udah cukup nih. Kesimpulan aja lah. Kesimpulan Mas Firza dulu. Dari Samen dulu aja. Oke, dari saya. Aku takut nih kalau makanya perempuan anak tuh. Jadi aduh enggak wis, aku mau cerita kondisi di komunitas stand up tapi enggak usah. Oke. Lanjut deh. Lanjut. Jadi memang kondisinya Lele ini unik karena dari kecil otak survivalnya itu udah hidup. Otak survival itu ketika kita itu sebenarnya dimulai dari saat kita detach dari orang tua. Detach ini attach gitu, ini kan detach gitu ya. Nah dia detach itu dari kecil, jadi survival skillnya sudah mulai hidup. Nah kebanyakan orang ketika survival skillnya hidup dan bertemu dengan banyak benturan, ada yang memang empatinya tambah hidup, ada yang empatinya tambah mati untuk menyelamatkan dirinya. Saya mati. Nah dengan kondisi dia mematikan itu sebenarnya dia sedang ya self defense mechanism atau bagaimana cara dia melindungi dirinya supaya tetap survive, tidak tenggelam dalam rasa sakit hati gitu-gitu. Termasuk pada waktu dia setelah putus terus gampang move on itu ya. Itu juga pola yang terjadi di teman-teman perempuan fatherless gitu. Nggak banyak tapi secara statistik yang saya temui, teman-teman perempuan yang fatherless itu gitu attach juga sama laki-laki yang dia pacari gitu. Kalau nggak ada sandaran ya she has to find someone lagi gitu. Karena figur laki-laki itu juga figur penting. Itu puzzle yang ada di dalam dirinya yang kemudian mengisi ruang-ruang. Aku tuh harus senden kemana sih? Aku tuh harus melayani siapa sih? Aku tuh harus manja ke siapa sih? Aku harus pura-pura lemah ke siapa sih gitu loh. Benar, nggak ada, Iya. nggak dapat, nggak bisa. Nah, kayaknya gitu. Jadi ya memang ini sebuah perjalanan ya. Dari teman-teman mungkin lihat dari awal cara Leoni menjawab juga singkat-singkat, itu bukan satu hal yang memang ya kita memang nonton ini diajak untuk sama-sama belajar bahwa storytelling skill itu lahirnya juga dari keluarga, dari pertemanan, dari lingkungan. Kita lancar gak sih ngomong kayak gini? Itu kan gak tiba-tiba men. Iya. Ya kan. Itu juga pada waktu Leoni cerita itu dipotong-potong gak? Diguyon-guyoni gak? Itu perjalanan 27 tahun hidupnya itu. Di ece-ece ya. Di ece-ece gitu. Dia bisa jadi punya trauma ketika ngomong cerita panjang terus kemudian gak percaya diri dengan apa yang dia ceritakan. Jadi sebenarnya ini bukan tentang bagaimana narasumber menggambarkan, tapi bagaimana kita sama-sama belajar gitu. Iya. Oh kalau dari kasus seperti ini tuh ternyata latar belakangnya seperti ini. Kan kita udah baca ya sama-sama tadi kayak gitu. Dan ini sangat menarik men. Sangat menarik karena 27 tahun bahkan lebih muda lagi otaknya sudah harus survive, detach ya kan, dari orang tua, ketemu sama mama ya. Ketemu sama mama juga akhirnya sekali ya. Enggak, udah 3 kali. Oh udah 3 kali. Cuman selisih 2 loh. Dan Iya kamu sih. permasalahkan Iya. loh Lele. Ya tetap signifikan sih. Tetap dikit loh. Tetap dikit sih. Tetap dikit. Tak pikir tiap tahun loh. Iya 3 kali dan sama-sama plain aja ya rasanya ya. Waktu ketemu mama plain aja. Ya waktu mama pulang ya ada kangennya ya. Oh, ada. Tapi cuman sebentar kok, habis itu sudah selesai. Kamu ketemu sama adik-adikmu pernah gak? Pernah. Jadi anjir berarti dia literally dewi loh. Literally aku baru ketemu adikku itu umur mana? 26, dia 21. Itu kita baru ketemu. Aku tahu rasanya. Iya, kita baru ketemu itu. Tapi kamu adik kandung ya. Aku Iya. adik tiri yang karena Nah, itu sama adik Karena kandung. ibumu nikah lagi bangsat. tiba-tiba aku punya adik yang SMA kayak oke, kamu adikku terus Ya, apa yang loh, harus aku lakukan itu gitu. kan beda feelsnya. Kalau Iya, ini kan iya. yang kandung ya adik kandungku sama Kagetnya itu loh, adik ya. sambungku juga. Oh. Gitu. Kagetnya itu loh, aku tahu rasa kagetnya yang Enggak sih. oh kamu gak kaget. Lah kan Oh iya sorry Kedepannya aku akan hidup berdampingan dengan adikku, sedangkan dia kan cabut lagi ya. iya, enggak,
Enggak, maksudnya kan aku tahu aku punya adik. Kamu kan kaget nih kamu punya Iya, adik kaget. kan gitu. Oh iya sih ya. Kondisinya berbeda, Berbeda, Bos beda, ya. ya. Dia udah tahu Kagetnya duluan. beda ya. Kan Oh, saya ini, Berapa kaget gitu. gitu. Iya ya. ya kan saya kan udah dikasih non punya adik gitu. Iya gitu. Terus tanyain, "Kamu enggak pernah chat sama adikmu ta?" Lah ngapain? Iya sih, ngapain? Iya. Mau ngomong apa? Lah kamu kan cecene gitu. Ya ngajak obrol lah adikmu. Terus aku ngobrol apa kapean? Tamiya Main engklet adik, gua nggak mungkin Tamiya? toh. Adikku main engklet di US. Kan Mbak Ingkle nggak gini Mbak. Ingkle kaki satu. Ini Tamiya tadi kamu ke distrak sama omonganku. nggak mungkin kan? Iya, Nggak Nggak ada yang diobrolin. nggak ada yang diobrolin. Terus aku yang masih disalahin lagi kayak kamu tuh yang gede, harusnya kamu ngajak omong lah pakai gini-gini. What the fuck? Ya, sabar. Dia bener-bener sendiri man dia. Iya. Ya itu sih. Ya wajar orang yang sendirian. Kan delok lah film-film sing Ya ada sih sama sepupu, cuman kan ya beda ya. Segini berarti. ya Sepupu. Juk Kalau Slayer ini kan satu. seperut. seperut seudel. Nah, cobalah lihat film yang sifatnya doomsday sing kiamat-kiamat iki lho, biasanya orang sendirian. Delik-delik urip dhewe. Iku kan sifatnya biasanya Menggambarkan. artinya wis 6 iku apa ya? Mati rasa. Yang mana ya? Yang gimana? Banyak lah film-film yang situasinya itu kiamat terus orang sedang bertahan hidup sendiri-sendiri. Nah biasanya yang sedang bertahan hidup sendiri dan bertahan lama itu karakternya digambarkan ya 6 aja itu ya hanya untuk hidup lebih Flat lama aja. aja iya gitu. Itu sih dari aku, monggo Kak Firza. Kalau aku sih dari ini ya mau menyikapi tentang budaya kita ya. Kalau sebenarnya negara kita itu akan lebih indah kalau misalnya kita punya budaya mendengarkan. Yang selama ini kan kita punya budayanya menghakimi tuh. Makanya setiap ada masalah di sosmed lambe turah apa kita selalu gampang untuk komentari dan segala macam, sehingga ada yang salah kadang kita akhirnya merasa bersalah dan segala macam. Sebenarnya yang step yang lebih indah tapi nggak banyak orang ambil di bawahnya itu adalah mendengarkan. Dari hari ini aku mendengarkan Lele banyak pelajaran juga ternyata untuk orang-orang yang child free, yang bagiku dulu pecundang karena nggak berani hidup dengan karakter 11-12 dengan dirinya, ternyata beda juga nih. Ada gambaran lagi. Terus juga kayak Tuhan tuh memang aku percaya Tuhan tuh besar dan adil karena dia menciptakan Lele juga memberikan kekuatan gitu. Tuhan tuh memberi, kondisi Tuhan sudah buat bumi, alam semesta, orang tua kita tuh udah tercipta lah gitu. Tapi perasaan Lele kan benar-benar Tuhan tuh yang ngerakit tuh. Ketika dia merasa bersalah, siapa pengampunannya dia? Nggak ada. Tuhan hadir lewat hatinya, diberikan ketenangan, diberikan memori keindahan sehingga dia bisa lebih stabil lagi dalam bekerja. Dan menurutku Tuhan cukup bekerja keras ya di kehidupan Lele ya gitu. Terus juga mau ngomongin tadi yang aku sedikit tertampar tuh kayak ini sih, anak itu nggak minta dilahirkan gitu. Biasanya itu buat aku ngomong ke orang lain gitu, yang jangan susah hidupmu, anakmu nggak pernah minta dilahirkan. Sekarang kita lagi ngomong sama anaknya. Paham gak sih? Maksudnya POV-nya as a parent sama yang Iya, sama anaknya yang dia juga kalau disuruh milih dengan cerita hidup yang keras ini juga dia akan lebih milih nggak dilahirkan gitu. mungkin. Iya kan, karena secara kepercayaan yang mati kecil langsung masuk surga. Dia nggak perlu seleksi tuh, timbang kebaikan dan keburukan langsung aja langsung. terus gitu. Nah, ini sih yang maksudnya perlu Ultras Buntu juga aku yakin teman-teman juga punya kekuatan untuk mendengarkan, dan makanya podcast ini bisa besar dan berjaya. Alhamdulillah gitu. Thank you buat Lele. Pesanku sih juga cuman satu itu ya. Kalaupun kamu bertemu dengan laki-laki yang salah di setiap pertemuanmu, jangan pernah merasa capek. Sama seperti kamu juga bernafas hari ini, memaafkan dirimu, memaafkan kondisimu, kamu nggak pernah capek kan. Bahkan kamu udah di kristal gitu hati ini benar-benar mati. Itu yang dipakai juga dalam kamu bekerja sama dengan eksternal untuk menciptakan harmoni pacaran ataupun rumah tangga gitu. Karena kalau kamu merasa capek, takutku itu tadi sih, kalau kamu terlalu sudah berkomitmen dengan orang yang salah, ya kamu nggak punya pilihan lain kecuali ikut arus gitu. Dan akhirnya diinjak tuh jadi
nggak sakit rasanya. Itu yang paling berbahaya. Takutnya. Iya. Lele mungkin mau Lele. menanggapi. Menanggapi nih, apa nih buat teman-teman yang lagi ada di posisimu ya kan? Orang Apa ya? Kan bingung kan? Teman-teman bingung. teman-teman yang memang ternyata hidupnya juga sendiri anjir. Sama aku, tapi aku nggak sekuat kamu ya. Ya, ada nih beberapa sebagian banyak pendengar Ultras Buntu nih juga sama hidupnya kayak kamu mungkin. Macu. Bingung, aku nggak bisa bingung gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Mau apa ya? Pasti bisa lah. Pasti bisa. Pasti bisa melewati. Secara natural dia udah bisa melewati ini semua dan menjadi pribadi yang yaitu caranya Lele untuk menyelamatkan dirinya. Oke, terima kasih. Lele atas Thank waktunya. you. Sukses terus. Terus. Lancar terus. Lancar terus. Lancar, Ketemu orang yang guys. baik-baik. Amin. Kamu sudah punya 2 orang tambahan support system, Support system. ya kan? Oke. Siap. Buat menertawakan hidup ini. Iya betul. Dan juga banyak juga nanti teman-teman mungkin yang banyak yang DM Lele nanti Ya. ya kan di Instagram. Ngapain? Itu tadi kan kita WR hiring. Oke. Ya. Biar hiring. Bener. Ya. Oke. Kalau jelek-jelek Lele ada alert. Wah iki kayak brengsek nih. Sangean nih, diblok aja. Diblok aja. Diblok aja. Wah, Jawir, diblok aja. Blok aja. Atau semua DM-mu isinya ngaco kan uninstall Instagram. Langsung diblok aja. Kamu download Peduli Lindungi aja. Di situ banyak orang yang peduli dan melindungi. Yang sejatinya enggak. Oke. Oke. Nyindir. Terima kasih buat Ultras Buntu dimanapun berada. Ya. Sampai ketemu lagi. Semoga dari obrolan kita dengan Lele bisa mendapat banyak pelajaran teman-teman. Ternyata banyak orang yang nggak seberuntung kita. Ya. Jadi nggak ada cara lain kalau tidak bersyukur dalam hidup ini. Terima kasih tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.